Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sahabat netizen semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan mendapatkan terus banyaknya kebaikan-kebaikan ya dalam setiap harinya. Kita punya momen spesial banget nih. Kita kedatangan tamu spesial. Kalau misalkan nggak kita tanya-tanya dengan hal-hal yang spesial, rugi juga. Ada satu tema yang insya Allah akan kita sama-sama bahas, akan sama-sama kita diskusi sama beliau. Ya, tema kita sekarang akan sedikit bincang-bincang terkait kenapa sih kita harus menjadi mu'alaf. Kita ya, tema kan muslim ya. Kenapa sih harus jadi mu'alaf? Kayak seolah-olah temanya tuh maksa banget gitu ya teman-teman. Maksa. Pokoknya seorang berarti harus jadi mu'alaf gitu ya. Tapi dengan tema ini barangkali akan menjadi banyaknya pertanyaan gitu kan, terutama dari teman-teman netizen non muslim yang barangkali akan bertanya-tanya kenapa sih harus jadi mu'alaf. Baik, saya mau nanya nih, sebetulnya yang diharapkan ketika seseorang jadi mu'alaf itu apanya sih? Kalau antum lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ini pertanyaan tadi menarik terkait masalah apa yang paling diharapkan dari mu'alaf itu. Jadi saya pertama ingin mendudukan dulu nih ya. Jadi kenapa tema tadi di awal itu disampaikan bahwa kenapa kita harus jadi mu'alaf? Tentu pertanyaan ini bukan untuk kita sebagai orang muslim ya, tapi bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih beragama non muslim atau mungkin yang baru menjadi mu'alaf untuk semakin meyakinkan lagi kenapa sih saya harus jadi mu'alaf. Nah gitu. Itu dia. Kenapa ya? Kalau misalnya saya tanya nih kepada Ustadz Adli, Ya. ini penting. Ustadz Adli, kapan masuk Islam? Ya saya dari lahir juga udah masuk Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ya, ketika ditanya kapan kita masuk Islam, ya kita tentu dari lahir ya, dari keturunan kita. Betul. Atau dari didikan orang tua kita sudah menjadi Muslim. Ya. Ini juga menjadi fitrah sebenarnya dari setiap manusia, baik yang itu menjadi saat ini masih menjadi Muslim ataupun yang saat ini masih berada di luar berada di luar agama Islam atau menjadi non Muslim. Pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu kan, ketika manusia itu sudah menjadi ruh ya, sudah ditiupkan ruh dalam jasadnya, lalu Allah bertanya, alastu birabbikum? Nah, kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, apakah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab, ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Dengan kata lain sebenarnya kita semua nih manusia, baik yang sekarang ini kita sebagai seorang muslim maupun yang non muslim saat ini, pada hakikatnya ketika Allah menciptakan kita, itu di dalam rahim itu kita sudah bersyahadat bahwa sesungguhnya kita adalah bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb kita. Nah inilah yang akhirnya dikuatkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Ya, jadi setiap bayi yang baru lahir ke dunia itu mereka masih dalam keadaan fitrah, masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan mereka itu membawa fitrahnya itu beriman kepada Allah. Kecuali ya orang tuanya yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi seperti itu. Nah jadi penting ya tema ini kita tekankan dulu bahwa sebenarnya kenapa kita harus menjadi mu'alaf. Ya karena tadi salah satu dasarnya untuk mengembalikan fitrah kita ya, sebagaimana yang dulu kita diciptakan oleh Allah. Kita bersaksi pada Allah bahwa sebenarnya kita dahulu mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Kemudian ya kita lahir ke dunia ya, ada berbagai macam faktor yang mungkin menyebabkan kita itu akhirnya berpaling dari agama Islam ini, sehingga penting bagi kita untuk kenapa kita harus kembali lagi kepada fitrah kita seperti itu menjadi muslim. Baik, menarik ya. Ternyata memang dari dulu kala di semenjak alam ruh aja dalam penjelasan dan pemaparan beliau bahwa memang semua kita sudah bersaksi Allah sebagai Rabbnya dan kita mengiyakan. Barangkali itu semacam menjadi syarat saja untuk kita lahir ke dunia gitu ya. Jadi kalau kita belum bilang bala syahidna gitu, kita belum bisa dong untuk lahir ke dunia dong. Nah, apakah ada prosedur yang salah? Artinya prosedur yang salah dalam proses lahir kan kita namanya ruh gitu kan. Gak bisa memilih kita akan lahir di mana. Keluarga muslim ataupun non muslim. Nah, sehingga barangkali ada di antara berbagai macam orang yang lahir di dunia ini ya tidak semuanya lahir dalam keadaan Islam karena memang mereka juga lahir di keluarga-keluarga yang memang notabene-nya non muslim gitu ya. Apakah ada kesalahan prosedur takdir ketika orang-orang itu dilahirkan? Nah ini pertanyaan menarik ya gitu. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa sesungguhnya fitrah kita ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa sesungguhnya ya tergantung orang tuanya. Apakah mendidiknya menjadi muslim ya atau dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Jadi ada beberapa faktor kenapa orang tuh keluar dari agama Islam. Yang pertama tadi faktor mungkin karena didikan dari orang tua yang mungkin memang bukan Muslim. Nah disinilah makanya ya pentingnya bagi setiap kita manusia itu mencari tahu fitrah dari agama yang benar ini seperti apa. Maka tema ini menarik. Kenapa harus jadi mu'alaf, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencari jati diri atau fitrah kita seperti itu. Yang kedua adalah mungkin juga bukan karena didikan orang tua, bisa jadi karena tadi ya keawaman dia terhadap Islam. Dia lahir dari keluarga Muslim, tapi kemudian dia mungkin menikah ya, dengan pasangan yang beda agama, sehingga akhirnya dia karena imannya kurang, akhirnya dia berpindah. Atau mungkin juga ada orang yang mungkin hidupnya tuh susah, ya hidupnya itu kekurangan dari ekonomi, kemudian dia akhirnya ya diiming-imingi kalau masuk ke agama tertentu akan diberikan hadiah atau diberikan sesuatu, akhirnya dia berpaling dari agama Islam. Nah, inilah tugas kenapa tema ini menarik ya, kembali lagi bahwa sungguh kenapa kita harus tetap berpegang teguh atau mengapa kita harus menjadi mu'alaf seperti itu. Karena nanti ini akan langsung ini aja ya, saya akan menggambarkan bahwa sesungguhnya setiap manusia tadi selain fitrahnya itu adalah bertauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sampai ke alam dunia, fitrahnya manusia itu adalah dia ingin sekali mendapatkan keselamatan. Seperti itu ya. Sebagai contohnya misalnya Ustaz Adi, kalau misalnya mau berlayar ya ke sebuah pulau, lalu tahu ada perahu, yang satu perahunya bolong-bolong, yang satu perahunya bagus, kira-kira Ustaz Adi milih yang mana? Pastinya yang bagus dong. Bagus. Kenapa? Karena akan menjamin ya kita sampai dong ke sana. Seperti itu ya. Jadi fitrahnya manusia itu dia tuh akan selalu mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Itu dalam konteks keduniaan ya. Bahwa dia itu ingin agar bagaimana hidupnya itu aman, nyaman, selamat gitu kan, untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, tapi ada yang lebih besar lagi ya. Dalam beragama ini kita tidak hanya memikirkan keselamatan di dunia saja, dalam aspek keduniaan saja. Namun bagi orang yang memiliki fitrah tadi, dia akan menginginkan sekali yang namanya keselamatan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau kita dalam konteks keduniaan saja kita sedemikian perhatian terhadap perkara yang ingin menyelamatkan kita, mau naik kendaraan harus kendaraannya itu sehat, rapi, tidak rusak, tidak bocor dan segala macam, untuk bagaimana bisa kita selamat. Nah, apalagi dengan tujuan kita untuk menggapai keselamatan hidup di akhirat. Kalau kita menginginkan atau menggantungkan keselamatan kita kepada sesuatu yang rapuh, kepada sesuatu yang tidak menyelamatkan kepada kita, nah itu akan menjadi persoalan juga seperti itu. Jadi ada ketidaktenangan batin atau ada mungkin pikiran mengganjal dari fitrah kita ya. Kenapa kok saya harus menggantungkan keselamatan saya misalnya kepada patung yang dia sendiri kalau saya tebas juga kan misalnya itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menyelamatkan saya, tidak bisa memberikan modal ke saya. Begitu juga misalnya ada orang misalnya menyembah binatang, hewan, ya. Hewan itu kalau kita bacok aja, ya dia kan akan mati. Apakah mungkin kita akan mempercayakan atau menaruh harapan keselamatan hidup di dunia dan akhirat dengan sesuatu yang tidak menyelamatkan, yaitu hewan misalnya seperti itu. Nah inilah maka yang penting tentang konsep ketuhanan itu seperti itu. Menarik nih ya netizen sekalian terkait tentang konsep keselamatan. Memang masing-masing dari kita sebagai manusia ya siapa sih yang mau celaka ya? Nah, betul. Semuanya akan menghindari hal-hal yang menyebabkan diri kita rugi nih. Cuman dalam konteks menjadi mu'alaf ini kan berarti ada sebuah keyakinan. Namanya sebuah keyakinan kan akan sangat mengakar ya dalam akal kita, dalam hati kita. Karena seseorang tidak mungkin akan menjalani terus keyakinannya kecuali memang dia akan merasakan adanya kenyamanan dalam kepercayaan tersebut gitu ya. Nah, namun pada fakta yang ada dalam sistem tatanan dunia hari ini memang yang lahir atau yang ada di muka bumi ini tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam ya, teman-teman, pasti ada yang beragama juga non muslim ya di sini ya. Apakah tidak akan menjadi sebuah tema atau kesan kayak semacam-macam terlalu memaksakan gitu kan? Kalau misalkan kita memang harus mengajak orang itu, ayo jadi muslim, ayo kamu pokoknya kalau mau selamat ya Islam aja gitu kan? Apakah gimana cara kita menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian bahwa memang pesan untuk memberikan kepahaman terhadap manusia-manusia yang ada di muka bumi untuk masuk atau memeluk Islam atau dengan bahasanya menjadi mu'alaf, itu bukan sebuah pesan pemaksaan tapi memang pemanggilan rahmat. Masya Allah. Pemanggilan rahmat.
Ini pertanyaan sangat bagus ya gitu. Jadi memang harus kita pahami ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ketika mendengar tema tentang mu'alaf seolah-olah kita nih egois. Betul. Artian misalnya Islam nih merasa paling benar segala macam gitu kan. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dengan katanya sebenarnya Islam itu ketika itu dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam fakta sejarahnya Rasulullah SAW juga berdakwah itu kan tidak memaksa. Jadi yang namanya hidayah itu milik Allah. Jadi tugas kita adalah menyampaikan itu tentang kebesaran Allah, keesaan Allah, dan juga untuk bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengapa kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini menjadi penting. Kan kenapa? Karena tadi ada korelasinya dengan pertanyaan yang tadi, yaitu kan kalau saya mau jadi mu'alaf, emang apa yang Islam tawarkan kepada saya supaya saya bisa yakin gitu bahwa emang Islam itu adalah agama yang benar. Yang pertama ialah setiap agama pasti memiliki yang namanya konsep ketuhanan. Nah, oleh karena itulah tadi saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya fitrah manusia itu kan ingin selamat. Dan keselamatan itu harus sesuatu yang bisa menenangkan hatinya, meyakini bahwa sesungguhnya emang ini bisa memberikan keselamatan. Nah, sekarang gini, di dalam Al-Quran, di dalam konsep ketuhanan Islam, ya bagi kita ya sebagai orang Muslim tentu sangat meyakini, dan ini akan sangat memberikan ketenangan kepada kita. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya ya alam semesta ini kan luar biasa luasnya. Ya, itu satu perkara ya. Jadi bagaimana mungkin ya kita ya bisa melihat ya seluruh isi alam semesta ini, ya kan? Itu kan tidak mungkin. Tapi sangatlah tidak logis ketika kita bisa melihat pencipta alam semesta ini. Nah, maka dari itu ya, dalam Islam itu keyakinan Islam, Rabb Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita masih dunia itu bersifat al-ghaib. Dalam artian tidak bisa dilihat, tidak bisa dipanca indera. Nah, diraba dirasa Tuhan tuh bentuknya kayak gini, Tuhan tuh bentuknya gini, Tuhan tuh wujudnya kayak gini. Nah, ini justru adalah kerasionalan dari konsep ketuhanan Islam. Kenapa? Karena tadi jangankan penciptanya, ciptaannya saja belum tentu kita bisa lihat semuanya. Bagaimana mungkin dengan ciptaannya seperti itu. Ini makanya kenapa dalam Islam itu kan disebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi Allah yang Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Lebih besar daripada dunia, langit, dan beserta isinya seperti itu. Jadi kalau ada Tuhan berwujud dan dia bisa muncul di dunia, sedangkan ciptaannya itu lebih luas daripada dia, nah maka itu perlu dipertanyakan. Seperti itu misalnya ya. Jadi dari sisi itu aja kita bertanya-tanya, kok Tuhan segitu ya ukurannya, misalnya gitu. Sedangkan alam semesta ini kan lebih luas. Kok Tuhan bisa tidur? Kok Tuhan bisa makan? Dan sisi-sisi kelemahan lainnya. Makanya dalam konsep Islam, yang pertama Tuhan itu tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau ada Tuhan ya yang serupa dengan makhluknya, kita termasuk manusia nih ya. Tuhan berwujud manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang dalam keyakinan Islam tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya pasti ada sifat lemahnya. Dia haus, dia lapar, dia butuh tidur, dia ngantuk, dia butuh pertolongan dan segala macam kan gitu. Nah, makanya kalau ada Tuhan yang berbentuk manusia, ya jelas itu sangat meragukan dan mengganjal pikiran kita, fitrah kita. Apa mungkin kita akan menyerahkan, menggantungkan keselamatan kita kepada sesuatu yang memiliki kelemahan-kelemahan tadi? Dia masih butuh makan, dia masih butuh BAB, dia masih butuh tidur, dia masih butuh segala-galanya. Sedangkan Islam ya kan tidak. Tadi laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, dengan makhluk apapun. Yang kedua. Yang ketiga ialah dalam Quran surat Al-Ikhlas itu sudah sangat menjabarkan tentang bagaimana konsep ketuhanan Islam itu sangat rasional justru. Karena yang pertama, qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Bayangkan kalau Tuhan itu banyak, teman-teman ya. Tuhan satu minta ini, Tuhan satu minta begini. Itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi karena Tuhan itu esa, satu yang maha kuasa, yang awal wal akhir. Jadi tidak ada tidak ada awalan, tidak ada akhirnya. Ya dia sendiri, dia tunggal, dia esa, ya dia satu. Nah, ini adalah konsep yang sangat rasional. Dan itu hanya ada di Islam. Qul huwallahu ahad itu. Ya, yang kedua, Allahus sama. Allah tempat bergantung. Kalau ada Tuhan masih menginginkan atau meminta kepada yang lainnya, misalnya ya ketika mohon maaf ada kasus tertentu kan, ketika dia disalib terus dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Gitu. Nah, ini melemahkan ya. Nah, ini makanya seperti itu ya. Jadi itu akan mengganggu fitrah kita, akal pikiran kita untuk menerima dan menggantungkan keselamatan kepada sesuatu yang masih mengharapkan kepada yang lainnya.
Seperti ya kan? Ya, Jadi betul. konsep ini aja Allahus Samad, Allah Maha tempat bergantung, itu tidak dimiliki oleh Tuhan yang berwujud manusia atau berbentuk makhluk seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakannya. Jadi tadi emang Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau misalnya saya pernah nonton di sebuah video, yaitu namanya Ibu Rita, itu mengatakan kenapa konsep Trinitas itu harus dipahami secara filsafat, di dalam artian kenapa Tuhan itu harus berwujud Trinitas, diyakini sebagai Trinitas, karena dia ketika Tuhan itu menjadi manusia, itu adalah untuk bagaimana manusia itu memahami Tuhannya, paham nggak? Jadi supaya manusia bisa memahami Tuhan, maka Tuhan harus turun dalam wujud manusia. Ya. Nah ini sangat ganjal menurut saya. Kenapa? Bagaimana nanti ketika monyet membutuhkan mengenal Tuhannya, apakah Tuhan harus turun dalam bentuk monyet supaya monyet mengenal wujud Tuhannya? Begitu juga dengan ikan. Ketika ikan misalnya membutuhkan mengenal Tuhannya, apakah Tuhan itu harus menjadi wujud menjadi ikan? Supaya ikan itu memahami bahwa dia adalah Tuhannya. Jadi saya tidak perlu Tuhan itu menjadi manusia, monyet, makhluk untuk bagaimana manusia itu bisa memahami Tuhan. Tidak perlu. Karena nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, ya, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, ya bahkan Nabi Musa sekalipun, Allah itu nggak pernah wujud dalam bentuk manusia. Dan pada saat itu, di zaman itu, nabi-nabi tetap mengimani adanya Tuhan. Betul. Dengan kata lain, Tuhan itu nggak perlu jadi wujud manusia, ya kan? Untuk bagaimana manusia itu mengenal adanya Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita meyakini ada wujud Tuhan itu harus bentuk seperti manusia, ini adalah pemikirannya, mohon maaf saya bilang itu rancu. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam, itu Tuhan itu sudah ada. Manusia itu sudah mengenal yang namanya Tuhan, tanpa Tuhan itu harus wujud menjadi manusia seperti itu. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu, dan itu adalah berbagai macam konsep Islam tentang ketuhanan yang menurut saya ini akan memberikan ketenangan luar biasa, karena memang tadi Tuhan itu memang Maha Esa, Maha Besar, dan tidak sama dengan makhluknya, dan juga Maha segala-galanya, seperti itu. Baik, teman-teman ini nampaknya semakin menarik, manas nih tema kita nampaknya. Baik, mungkin saya mewakili nih pertanyaan netizen yang barangkali bertanya, kalau misalkan tadi memang agama Islam ini memang sebuah agama yang mampu memberikan ketenangan dalam kehidupan, Ustaz. Cuman dalam fakta yang ada nih ya, kalau misalkan dari antara netizen juga ada yang bertanya seperti ini, seperti kalau misalkan memang Islam yang memberikan ketenangan terhadap seorang manusia yang meyakini Islam, lantas mengapa kok juga ada ya orang-orang Muslim yang juga keluar dari agamanya untuk mencari ketenangan dan dalam keyakinan yang lain, dan mereka dalam wawancaranya atau dalam pengakuannya saya lebih tenang dengan agama ini. Apakah memang Islamnya yang salah atau jangan-jangan orangnya nih yang salah? Gimana Ustaz? Jadi banyak juga tadi ya tema-tema tentang orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang murtad, orang-orang yang kemudian berpaling dari Islam. Itu ya tentu saja yang pertama adalah karena mungkin keyakinan mereka terhadap Islam itu belum seutuhnya, seperti itu. Jadi ketika orang tidak memahami agama ini dengan benar, ketika orang tidak memahami Islam ini dengan secara komprehensif, dia tidak mendalami gitu kan tentang bagaimana konsep ketuhanan dan keselamatan dalam Islam, maka mudah baginya hati itu tergoyah, seperti itu, dalam artian rapuh. Karena memang sifat manusia itu kan, mohon maaf ya, zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil sebenarnya. Itulah kenapa makanya dalam Islam kan agama yang sangat luar biasa. Ketika ayat pertama itu turun, kita diperintahkan untuk ikra. Ya kan, ikra itu maksudnya baca, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga dengan kita membaca, mempelajari, ya kan, itu kita semakin yakin terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, seperti itu. Jadi kebesaran Allah itu tertuang dalam ayat-ayatnya qauliyah, dan juga kita bisa rasakan dan bisa buktikan dengan yang namanya ayat-ayat kauniyah itu fenomena alam atau sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah makanya tadi kalau misalnya ada orang yang keluar dari Islam, faktor pertama mungkin karena dia kebodohannya terhadap Islam itu sendiri. Yang kedua bisa jadi karena faktor dunia. Nah ini yang tidak kalah pentingnya ya. Berapa banyak manusia yang memang ketika hidupnya itu memang kan dalam Islam itu ya, Allah berfirman kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna lahum la yuftanun, ya. Apakah mereka mengira dibiarkan saja berkata atau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah beriman, padahal belum diuji. Ya. Jadi bahkan di ayat berikutnya kan,
disebutkan sebagaimana Allah telah menguji orang-orang terdahulu ya, sebelum kalian yang dengan ujian tersebut akan ketahuan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang cuma di bibir saja dan berdusta imannya, seperti itu. Nah, dengan kata lain sebenarnya ketika kita masuk Islam itu akan nanti banyak ujian-ujian ya. Jadi ujian-ujian dunia, ujian-ujian bersifat yang itu mungkin bisa membuat kita dalam artian mungkin merasa himpitan hidup dan segala macam gitu kan. Karena ini adalah fitrah. Ingat ya, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi pada ketika orang memeluk agama Islam, tapi juga kondisi para nabi terdahulu. Kita lihat misalnya kisah Nabi Musa dengan Bani Israilnya kan. Ketika mereka itu beriman kepada Nabi Musa kan mereka dikejar-kejar oleh Firaun. Sampai akhirnya mereka putus asa, ada yang akhirnya berpaling, ada yang sampai menyalahkan Nabi Musa segala macam gitu kan. Karena memang iman itu butuh ujian seperti itu. Jadi memang untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai sesuatu yang sangat besar itu kan dibutuhkan pengorbanan. Ya. Jadi kalau kita misalnya Ustaz Adi misalnya butuh sesuatu aja nih kan, kenikmatan dunia lah gitu, misal butuh mobil atau apa kan ada prosesnya. Betul. Kerja keras, kesungguhan, ada juga di situ nanti ujian, entah gagal dalam bisnis, entah gagal dalam hal segala macam. Tapi kan kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas, kita punya tekad yang kuat dan kita mempunyai ilmu tentang sesuatu yang kita yakini itu adalah pasti, maka tidak akan mudah bagi kita untuk tergoyah. Begitupun dengan keimanan tadi. Jadi kalau kita yakin Islam ini adalah memberi keselamatan, ujian sebesar apapun ya yang menghampiri hidup kita, itu insya Allah akan kita bisa lewati dengan baik. Seperti itu. Masya Allah. Mana sahabat netizen semua sudah puas ya? Tampaknya kalau kita cukupkan sampai sini aja pasti nggak cukup lah. Insya Allah kita akan bahas di tema-tema yang lainnya yang tentunya nanti akan semakin membuat kepercayaan teman-teman semua yang barangkali hari ini belum memeluk Islam. Mudah-mudahan dengan wasilah chat kita atau bincang-bincang kita dengan Allah memberikan wasilah untuk mendapatkan hidayah kepada teman-teman sekalian. Ya demikian barangkali untuk sesi kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk sahabat sekalian telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.